Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik ya, bahkan ini menjadi perbincangan ya di publik begitu terkait dengan elektabilitas Nasdem turun di SMRC. Safari Anies dinilai tidak berdampak. Wow, kata siapa? Jangan-jangan surveinya itu perlu ditelusuri begitu kan. Artinya kalau respondennya hanya 3.000, 5.000, 10.000 kan bisa jadi yang disurvei itu adalah pendukung-pendukung lawan Anies. Kira-kira seperti itu begitu. Kok ini survei-survei ini masih dipercaya kok? Kira-kira seperti itulah. Dan bahkan di Twitter itu sangat ramai sekali seperti ini. Saya kutip dari pernyataan dari Ruhut Sitompul seperti ini. Ini pernyataan dari Ruhut ya di Twitter. Haha, cepatlah kembali ke jalan yang benar sebelum ke kapalnya karam ngeri lah ke merdeka ini. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Tolol kau survei dipercaya. Bang, jangan lupa minum obat. Ucapan orang ini selalu kebalik-balik. Jadi tunggu apa fakta sebenarnya ini. Katanya tidak berpengaruh, tapi itu katanya. Tapi di lapangan KPU mulai menegur partai benteng, mulai mengancam para buzzer, mulai menyerang sampai hoax pun turun tangan. Kan aneh ini. Ruhut itu bukan manusia, tapi ini kerjanya hanya mengasut, mengabacot, penjilat ini. Gue sih maklum nih pengacara gak ada job, perut lapar dan haus jabatan, ya mau gak mau makan jadi buzzer papan atas. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya. Tetapi inilah bagian dari demokrasi, kita harus menghargai satu sama lain. Kira-kira begitu. Nasdem pengen jadi anti kolonial. Ini Survivor, kredibilitasnya dipertaruhkan. Andaikan nanti hasil pemilu partai Nasdem perolehan kursinya naik, maka SMRC harus membubarkan diri karena surveinya salah. Kalau di survei yang disurvei mana? Apakah pemilih Nasdem ini masyarakat kecil, orang desa yang kemudian disurvei dengan SMRC melewat telepon misalnya? Ya tidak mungkin dia mengatakan seperti itu, begitu kan? Kalau ditanya, Pak, kamu pilih Nasdem, Partai Nasdem atau partai apa? Kira-kira seperti itu. Jadi wajar-wajar aja menanggapi hal seperti ini. Banyak ketua partai dan bahkan kader-kader partai menanggapi hal seperti ini. Ah, biasalah, kira-kira seperti itulah. Karena dia sudah tahu begitu kan. Dan bahkan ini sangat di-tweet oleh orang begitu. Namanya juga survei, bisa naik bisa turun, apalagi tenggelam. Coba main-main dua kaki, gagal di partai siapa atau menang di capres. Kalau keduanya gagal, muslah harapan. Oh gitu kamu sekarang. Oh ini berdampak mendegradasi Nasdem ini. Lah kamu aja nggak pernah benar dan selalu di jalan yang salah dan selalu jadi penjilat, kok malah nyuruh orang ngebacot. Ini dikritik habis-habisan si Ruhut ini karena memang dia men-tweet Anies Baswedan begitu kan. Ini ejakulasi dini, survei bisa dipesan. Mantap Pak Luhut. Saya teringat betul apa yang disampaikan Pak Mahfud ya. Kalau ingin naik elektabilitasnya dan popularitasnya, ya bayar aja ke tukang survei. Kira-kira begitu gitu. Dan yang lain mungkin percaya. Dan saya juga percaya kepada Pak Mahfud karena yang ngomong itu adalah Pak Mahfud. Kalau orang lain mungkin saya tuh belum bisa percaya begitu kan. Janji potong kuping mana ini, harus ente tenang dong. Cek 1-2 minggu ke depan. Kalau masih ngerocoki Anies dan partainya, dan berarti fix ente dan CS pembohong besar. Tapi semua kebakaran jenggot kayak lubang ini, kayak cacing kepanasan. Bikin meme, bikin berita hoax, bikin fitnah, bikin laporan bentar lagi. Poltak yang aslinya botak tak punya otak untuk berpikir secara baik dan seperti manusia punya otak. Banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Ruhut ini begitu karena memang ya itulah kadang Pak Ruhut saling tweet dengan yang lainnya dengan partisipan Anies Baswedan begitu kan. Inilah demokrasi kita harus menghargai satu sama lain. Boleh kita mengkritik tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Itu saja sebenarnya. Cocok hanya manusia otak tumpul seperti kau yang percaya survei. Hahaha. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Ini Nasdem tak akan pernah bertilong meski kembali ke jalan yang benar. Sekali hianat tidak akan pernah ada kesempatan ke berapapun. Katakan tidak untuk Nasdem, PKS dan Demokrat, partai pengkhianat bangsa, gerombolan penjahat bangsa. Wow, banyak sekali yang mengkritik, ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu kan. Ini dari Kotan Sindo, ini Anies Baswedan. Ini rekam jejaknya, karirnya sangat luar biasa sekali begitu, prestasinya begitu kan dibandingkan yang lainnya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya.
Elektabilitas Nasdem turun di SMRC, Safari Anies dinilai tak berdampak. Mari kita baca dulu dan analisa bersama ya. Jakarta, elektabilitas Nasdem di survei terbaru SMRC mengalami penurunan dari 4,8% menjadi 3,2%. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menilai kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan belum memberikan dampak ke suara Nasdem. Untuk diketahui, survei Nasdem dengan hasil 4,8% itu dilakukan SMC pada November, sedangkan di survei terbaru ini pada Desember elektabilitas Nasdem turun menjadi 3,2%. Wow, kok jauh begitu kan? Apa yang menjadi dampak kepada Anies Baswedan begitu kan? Ini kan seharusnya ada dampak. Anies Baswedan disambut di mana-mana, di Kota Medan, terus kemudian di Riau, di Aceh, di Yogyakarta, di Tasikmalaya dan sebagainya. Itu kan sudah banyak begitu. Kalau dia menyurvei Jawa Tengah ya jauh begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tapi tidak terbuka dia surveinya kemana begitu kan. Apalagi respondennya hanya sedikit begitu. Buahnya jelas, belum terlihat kalau survei sebelumnya kita peroleh di atas 4,8%, Nasdem sekarang 3,2%. Kalau ada efek kan mestinya ada kenaikan yang konsisten. Saya kira sejauh ini deklarasi itu belum punya dampak menaikkan elektabilitas Nasdem secara signifikan, kata Denny dalam rilis survei yang ditayangkan di akun YouTube SMC. Banyak sekali ini kita perlu lihat secara detail bagaimana perkembangan secara suara dari masing-masing partai untuk bisa menyimpulkan secara lebih baik, lebih lanjut. Denny menegaskan suara Nasdem sempat mengalami angka di atas 5% ketika mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden yang diusung, namun ketika Nasdem aktif mempromosikan Anies ke daerah-daerah, suara Nasdem tidak mengalami alias menurun. Kok bisa? Ini kan dari pernyataan inilah sudah kelihatan begitu kan, surveinya pakai apa begitu. Survei kalau telepon ya mungkin bisa ditelepon begitu kan. Kalau telepon kamu pilih yang mana, partai apa, kira-kira seperti itu begitu. Ya tetapi itulah survei begitu. Kita ingat Nasdem deklarasi Anies sebagai calon pada Oktober, tapi ketika dideklarasikan turun dan survei seminggu setelahnya kita peroleh angka 5,4%. Pada saat itu juga memang tidak membuat elektabilitas Nasdem menjadi lebih dari 2019. Saat ikut kita sebetulnya mendeteksi ada kemungkinan Nasdem mengalami kemajuan, tapi rupanya kenaikan itu tak berlangsung lama. Setelah momentum deklarasi, walaupun kita lihat pemberitahuan Nasdem cukup aktif membawa Anies Baswedan untuk sosialisasi. Meski begitu, Denny mengatakan elektabilitas ini masih bersifat dinamis. Wow, ini sudah mengakui begitu kan. Ini masih bersifat dinamis begitu. Bukan deal, tetapi apa ya, kalau survei itu saya melihatnya karena memang saya pernah di berbagai mengamati begitu kan. Jadi kalau Pak, kamu pilih yang mana, partai yang mana, kira-kira seperti itu, nggak ada kelanjutannya begitu kan. Meski begitu, dia mengatakan elektabilitas ini bersifat dinamis. Pada 2019 pun, kata Denny, Nasdem terlalu menjadi partai dengan elektabilitas di bawah 4%. Tapi saat kampanye, Nasdem memanfaatkan kesempatan dengan baik sehingga lolos parlemen. Bacanya saya kalau melihat pemilih kita yang sangat dinamis, dulu juga Nasdem dalam survei seperti ini di bawah 4%. Katanya seperti itu begitu. Inilah survei, ngapain kita harus fokus ke situ begitu. Tetapi partai-partai Nasdem sudah melihat bahwa wah ini sudah biasa hal-hal seperti ini, kira-kira seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya ya survei-survei seperti ini ya kan, kata Pak Mahfud, siapa yang bayar begitu. Tetapi inilah politik kita begitu kan, kita harus menghargai satu sama lain sebagai politik kita begitu kan. Tetapi ini menjadi contoh bahwa persoalan hari ini itu ya persoalan ini begitu kan, persoalan terhadap bangsa kita begitu. Ya mau yang mana ya terserah begitu kan. Inilah survei begitu. Dan bahkan dirilis dari Kompas sama, dia mengatakan bahwa partai Nasdem anjlok katanya begitu. Bahkan Saiful Mujani Research and Consulting SNC mencatat penurunan elektabilitas partai Nasdem dari survei sebelumnya. Hal ini terjadi meskipun Nasdem sudah mendeklarasikan tokoh. Wow, sangat menarik sekali ya. Inilah surveinya begitu, kita lihat ke publik bahwa partai Nasdem turun begitu, padahal elektabilitas Anies Baswedan sangat luar biasa dan naik. Kenapa kok turun partainya? Kan aneh begitu kan, tidak sinkron begitu dengan data yang ada. Mungkin kira-kira seperti itu begitu. Inilah yang harus kita lakukan bersama, bahwa apa yang dilakukan oleh partai Nasdem sekarang ini luar biasa begitu kan dibandingkan dengan yang lain. Saya yakin dan saya yakinnya
Anies Baswedan presiden dan kita dukung bersama-sama, yaitu adalah Partai Nasdem ini, karena yang mengusung adalah Anies Baswedan. Maknanya sangat luar biasa begitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, jangan terlalu percaya kepada survei-survei, apalagi surveinya hanya respondennya 10.000. Mungkin itu di kandang orang mungkin yang disurvei. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam pranitizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.